membagikan materi tentang kerjasama dunia, mata pelajaran IPS kelas 9. Mari kita simak sama-sama. Jadi, di era globalisasi tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kerjasama dunia menjadi kunci dalam membangun kesejahteraan, keamanan, dan perdamaian. Dalam menjalin hubungan tersebut, negara-negara di dunia membawa identitas masing-masing, termasuk suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk mempererat kerjasama dunia. Jadi di sini ada pertanyaan diskusi, mengapa sih negara-negara di dunia saling bekerja sama? Jadi di sini tuh ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dapat menjelaskan keberagaman lingkungan alam dan masyarakat dunia. Kedua, dapat memahami dan menjelaskan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan ketiga, dapat menguraikan perkembangan kerjasama dunia. Jadi di Indonesia itu memiliki banyak keberagaman lingkungan alam dunia. Yang pertama itu bumi memiliki kondisi geografis. Contohnya itu ada pegunungan, dataran rendah, pantai, dan gunung. Kedua itu iklim dan sumber daya alam berbeda di tiap wilayah ya teman-teman. Yang ketiga, keanekaragamannya ini memengaruhi cara hidup masyarakat, hubungan antar negara. Jadi dalam peran keberagaman suku, keberagaman alam dunia itu adapun organisasi internasional yang menjabati isu agama dan budaya. Jadi selanjutnya itu ada keberagaman masyarakat di dunia itu. Yang pertama ada perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Kedua, sistem pemerintah dan ekonomi yang beragam. Ketiga, keanekaragamannya itu menjadi potensi dan tantangan dalam kerjasama dunia. Nah, jadi di Indonesia itu banyak banget keberagaman masyarakatnya. Ada suku bangsa ialah kelompok sosial yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, dan sejarah asal. Contohnya itu ada suku Jawa, suku Batak, dan suku Dayak. Jadi agama adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan yang diikuti oleh individu atau sekelompok orang. Contohnya itu ada Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu ya. Jadi di sini ada pengaruh keberagaman kerjasama. Bisa saling melengkapi kebutuhan daya, dapat mempengaruhi pola perdagangan dan diplomasi. Selanjutnya, perbedaan ideologi dan budaya dapat menjadi tantangan kerjasama. Jadi, apa sih kira-kira menurut kalian tuh pengertian kerjasama dunia? Baik, di sini saya akan menjelaskannya, yaitu kerjasama dunia adalah hubungan antar negara dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan bersama. Bisa dalam ekonomi, politik, sosial budaya, dan lingkungan. Jadi tujuan kerjasama internasional ini ialah bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga perdamaian dunia, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga dapat memperkuat hubungan diplomatik.
dan solidaritas antar bangsa, dan membantu negara-negara yang mengalami krisis. Jadi, bentuk-bentuk kerjasama dunia ini ada 3. Yang pertama itu regional di satu kawasan tertentu. Kedua, multilateral melibatkan banyak negara. Yang ketiga ada bilateral, yaitu antara 2 negara ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama internasional. Di bagian ekonomi yaitu adapun ASEAN, APEC, dan WTO. Politik yaitu PBB, OKI, dan G20. Di pendidikan dan budaya itu ada UNESCO. Selanjutnya di kemanusiaannya itu ada Palang Merah Indonesia atau PMI. Di bagian pertahanan dan keamanannya itu ada NATO dan SAAT. Jadi contoh kerjasama dunia itu ada di sini politik yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, ekonomi atau perdagangan bebas, sosial budaya atau pertukaran pelajar. Jadi, adapun faktor pendorong kerjasama itu berupa persamaan kepentingan politik dan keamanan. Kedua, globalisasi. Dan ketiga, ketergantungan ekonomi. Jadi, teman-teman, di sini pun ada faktor penghambat kerjasama. Yang pertama itu perbedaan ideologi dan kepentingan nasional. Yang kedua, adapun konflik antar negara. Yang ketiga, ketidakstabilan politik dalam negeri. Jadi di sini adapun perbedaan peran masyarakat mewujudkan perkembangan berkelanjutan. Yang pertama itu bisa dapat menghemat energi dan menjaga lingkungan. Yang kedua, mendukung produk lokal dan berkelanjutan. Ketiga, berpartisipasi dalam gerakan sosial dan kesadaran global. Jadi di sini hasil dari materi yang telah saya bahas tadi itu, di sini pun ada pertanyaan ya teman-teman. Jadi apa sih faktor utama yang mendorong kerjasama antar negara? A. Perbedaan ideologi yang tajam. B. Kepentingan bersama. C. Konflik perbatasan antar negara. D. Ketidakstabilan politik dalam negeri. Jadi itu hanya sebuah contoh pertanyaan. Di sana tuh udah tertera jawabannya. Jadi jawabannya itu yaitu B. Kepentingan bersama. Baik teman-teman, dari sekian materi yang telah saya jelaskan tadi, sebagai penutupnya mohon maaf apabila ada salah kata atau materi yang kurang jelas atau kurang pas, kalian bisa komen di bawah. Apabila juga ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian materi yang telah saya bahas tadi itu, saya ucapkan terima kasih.